trigliserid. Nah, ini meningkat semua. Tapi ada yang menurun, HDL, jadi tidak semuanya kolesterol tinggi. Nah, biasanya yang 3 di atas ini kita sebut juga kolesterol jahat. Kolesterol total, LDL, trigliserid. Sedangkan yang HDL ini kita sebut juga kolesterol baik, istilahnya yang biasa dikenal di masyarakat. Nah, masing-masing dari kolesterol jenis fraksi lipid ini mempunyai gejala juga masing-masing khas, nanti kita bahas belakang. Nah, untuk dislipidemia sendiri, jadi gangguan kolesterol itu ada yang sifatnya primer dan ada yang sekunder. Kalau primer itu dia bawaan, genetik. Sejak lahir memang tinggi, ada pasien-pasien demikian. Sejak anak-anak memang sudah tinggi dia kolesterolnya. Tapi rata-rata memang jarang kejadiannya. Rata-rata memang setelah yang sekunder, mana jadinya pola hidup, kemudian penyakit lain sehingga terjadinya penyebab dislipidemi. Nah, ini tadi saya bahas bahwa ada yang dia sifatnya meningkatkan kadar LDL yang tinggi atau kolesterol total. Biasanya berhubungan dengan gangguan tiroid, sindrom nefrotik, gangguan jantung, penggunaan steroid, gangguan kolestatik hati. Nah, ini semuanya, atau HIV sendiri dengan pengobatan obat HIV ya, inhibitor protease, itu biasanya LDL atau kalium kolesterol total yang naik. Nah, sedangkan yang lebih sering terjadi adalah ini, trigliserid dan VLDL meningkat. Nah, terjadi pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis, kencing manis, kegemukan, atau obat-obat hipertensi bagi Bapak Ibu mungkin yang penderita hipertensi juga bisa meningkatkan kadar kolesterol, atau terapi steroid, bahkan kontrasepsi. KB bagi wanita yang menggunakan KB yang sifatnya oral atau suntik atau implan, itu juga bisa meningkatkan kadar kolesterol. Nah, klasifikasinya, nah ini mah saya ambil yang paling tinggi aja. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau kita dicek kolesterol, inginnya saya kolesterol totalnya di bawah 200. Inginnya saya LDL-nya harus di bawah 100. Inginnya saya HDL-nya itu harus di antara 40 sampai 60 balik. Nah, kalau trigliseridnya harus di bawah 140. Ini harapannya. Biasa di lab juga mengambil patokan atau ya patokan yang sama ya dari seminar. Gimana sekarang tentang prevalensinya, angka kejadiannya di dunia, di Indonesia. Nah, ini di dunia. Dari tahun 2008 itu, menurut data dari WHO itu terjadi pada 30% laki-laki dan 40% wanita. Jadi wanita lebih banyak sedikit dibandingkan laki-laki. Dan menimbulkan 2,6 juta kematian per tahun. Jadi kematiannya ini biasanya terjadi akibat komplikasi dari dislipidemi, yaitu serangan jantung atau stroke. Dua itu paling tinggi. Di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia tahun 2013 katanya penduduk Indonesia yang usianya lebih dari 15 tahun itu 35% kolesterol totalnya tinggi. Nah, ini dibagi-bagi. 15,9% LDL-nya yang lebih tinggi, 22,9% HDL-nya rendah, dan 11,9% triglyceride. Jadi nggak semuanya atau tidak semuanya hanya kolesterol total saja. Kalau Bapak Ibu suka cek kolesterol misalkan di rumah atau di apotek yang ditusuk di jari, nah itu kan yang kita lihat cuma kolesterol saja, kolesterol total. Nah, kalau dicek itu katanya kejadian 35. Karena memang untuk pemeriksaan LDL, HDL, dan trigliserid ini memang harus di laboratorium yang lebih besar. Belum ada yang bisa atau dikerjakan di rumah. Nah, bagaimana sekarang di ITB? Nah, jadi medical check-up terakhir tahun 2021 ditemukan bahwa 676 dari 720 pegawai yang diperiksa itu terjadi dislipidemi. Jadi prevalensi di ITB 93,89% Bapak Ibu. Jadi sangat banyak ya, hampir semuanya. Yang survive dari dislipidemi itu hanya 6%, berarti ya 6,6 sampai 7%.
Misalnya dislipidemi semua. Ini saya ambil dari hasil medical check-up tahun 2021 dari yang SPB yang kemarin. Saya tidak tahu berapa banyak yang kriterianya yang diperiksa, dari bagian mana saja diperiksa, kemudian apakah semua pegawai diperiksa, atau pegawai-pegawai tertentu saja yang diperiksa, tapi data yang saya dapatkan adalah 93,8%. Ya, ini harus, jadi makanya dari klinik juga minta saya tolong bawakan topik dislipidemi, karena memang ternyata angka kejadiannya tinggi sekali di PB. Kita masuk ke gejala klinis atau gejala yang biasa muncul pada Bapak Ibu yang memiliki gangguan kolesterol. Umumnya tidak bergejala, Pak Ibu. Kalau umumnya tidak bergejala, jadi kapan kita ketahui terdiagnosis dislipidemi? Biasanya saat medical check up, medical check up. Jadi ketika cek ternyata ada gangguan di salah satu kolesterol yang 4 tadi, nah itu dianggap dislipidemi. Biasanya nggak bergejala, ya betul. Cuma ada yang bergejala, nah, misalnya kalau kadar trigliseridnya tinggi, dia bisa terjadi pankreatitis akut. Pankreatitis itu radang di pankreas, jadi sakit perutnya, atau atau livernya besar, atau dia suka kesemutan, sesak napas, bahkan ada yang sampai gangguan kesadaran. Nah, kemudian kalau untuk kadar LDL, nah ini yang suka muncul kalau kadar LDL tinggi. Perhatikan adanya santoma di sekitar siku atau lutut, biasanya suka ada tonjolan-tonjolan gitu, Pak, kayak warna kuning. Nah, itu salah satu dari tingginya kadar kolesterol. Kalau misalkan belum dicek, belum pernah cek kolesterol, tapi muncul, Bapak boleh cek setelah ini. Atau ini santelesma di mata biasanya, di sekitar palpebra atas atau bawah. Ini saya ambil dari foto pasien saya di rumah sakit lagi dirawat. Saya izin foto. Di atas, setelah saya lihat ini, saya coba cek kolesterolnya, memang betul LDL-nya yang lebih tinggi dibandingkan kolesterol yang lain. Dan ini arcus cornea, jadi si mata yang hitamnya nih ada keruh-keruh putihnya, ya, kabut gitu, sekitar bulat. Tanda-tanda dari kadar LDL yang. Bagian pasien suka mengeluhkan, Pak, saya suka sakit di daerah leher. Ya, itu bisa terjadi, tapi itu bukan akibat dari gangguan kolesterol, tapi akibat komplikasinya, yaitu sudah terbentuk plak. Salah satu. Ya, itu bisa terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan tata laksananya? Nah, jadi prinsip pengelolaannya ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kendalikan kadar lemaknya. Nah, kadar lemaknya yang mana? Yang tadi. HDL-nya harus normal, antara 40 sampai 60. Trigliserid, LDL, dan kolesterol totalnya harus rendah, di bawah nilai normal. Kemudian yang pertama. Yang kedua adalah kendalikan faktor metabolik lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang punya sakit darah tinggi, ya harus diobati, Pak. Diabetes dan obesitas pun harus diobati, karena berpengaruh terhadap angka kejadian tingginya kadar kolesterol di dalam darah. Dan yang ketiga adalah mengendalikan faktor resiko penyakit kardiovaskular lainnya, seperti merokok. Nah, merokok harus di-stop, karena dia meningkatkan radikal bebas di dalam pembuluh darah, sehingga si LDL itu akan mudah terbentuk terjadinya plak selain mengeraskan si pembuluh darahnya. Untuk pengelolaan sendiri, ini secara umum 3 ini ya. Yang pengelolaan sendiri itu secara non farmakologis dan farmakologis. Mungkin saya tidak akan membahas yang lebih detail tentang farmakologis, saya lebih ke non farmakologis ya. Bahagia sekali dia makan ini, ya, tapi dia obes. Nah, untuk terapi non farmakologis, untuk aktivitas fisik, ini masih saya ambil dari Perkeni. Ya, ada program latihan minimal setengah jam dengan intensitas sedang, atau kurang lebih apa sih intensitas sedang? Menurunkan 4-7 kilokalori per menit. Itu harus dilakukan 4-6 kali seminggu
dengan pengeluaran minimal 200. Nah, untuk Bapak Ibu yang suka hitungan tentang kalori, misalkan hitungan pakai smartwatch atau misalkan kalau untuk sepeda statik ya, dia kan ada hitungannya tuh, bisa kita hitung dalam menit atau bisa kita hitung juga dalam kalori. Nah, kalau Bapak Ibu dalam menit ya hitungannya pakainya minimal 30 menit. Fisik seperti apa? Seperti sepeda statik ini berjalan atau berenang. Dilakukannya 4-6 kali dengan minimal kalorinya 200. Jadi disetting di 200 kilokalori per hari. Dan dalam satu sesi, bisa 200 kalori itu bisa dilakukan dalam satu sesi atau beberapa sesi. Minimal setiap sesi 10 menit. Jadi misalkan mau sepeda statik, karena saya suka sepeda statik di rumah, saya suka set kalau dia 10 kilo itu kurang lebih 100 kilokalori. Nah, itu berarti harus 2 kali, harus 2 saset, 2 sesi ya, harus 2 sesi. Kalau saya pakai sepeda statik itu kurang lebih butuh waktu 20 menit untuk 10 kilo, 20 sampai 30 menit untuk 10 kilo. Nah, karena saya masih pemula, nah itu berarti kan 2 sesi untuk mencapai 200 kilokalori. Atau bisa disekaligus-kan boleh. Jadi Bapak, Dok, boleh nggak saya kalau jalan ke pasar, atau saya suka keliling di mall, atau saya kerjanya nyapu, ngepel di rumah seharian, capek itu Dok, keringetan. Nah, kalau misalkan dia jalan di mall, dia tidak berhenti selama 30 menit, itu dia dihitung sebagai olahraga, tapi ke toko anu berhenti, ya, kemudian ke toko yang lain berhenti, nah kan istirahat tuh, nah itu tidak masuk. Karena minimal saja dia jalan harus 10 menit. Jadi nggak masuk Bapak Ibu ke mall, jalan ke pasar, nggak masuk dalam kategori olahraga. Demikian juga nyapu dan ngepel, kecuali nyapu ngepelnya dia betul-betul setengah jam tidak berhenti, istirahat sama sekali, tidak diam, mungkin bisa dimasukkan dalam aktivitas fisik. Nah, kemudian yang berikutnya terapi nutrisi medis. Jadi konsumsi diet rendah kalori. Nah, ini macam-macam makanan yang bisa dikonsumsi. Kalau lihat makanan di sini memang ada dagingnya, buah-buahan semua sama protein, susu masih ada. Jadi dari buah-buahan, sayur-sayuran, biji, ikan, dan daging tanpa lemak. Asupan lemak jenuh dan lemak trans dan kolesterol harus dibatasi. Nah, seperti apa nih? Seperti ini, Pak. Asam lemak trans, margarin, sosis ini ya, coklat. Ini dibatasi jadi produk-produk dari susu ya. Harus dibatasi. Sedangkan yang makanan yang bisa menurunkan kadar LDL katanya mencakup tanaman stanol atau sterol atau kacang-kacangan sih. Saya baca ya. Itu kurang lebih 2 gram per hari dan serat. Makan kacang-kacangan juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Nah, gimana untuk terapi non farmakologis yang lain? Yaitu tadi mengendalikan faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung, itu merokok. Nah, kalau lihat gambar si Bapak sebelah ini semangat sekali merokoknya. Sampai ada mungkin 500 rokok ya, 500 batang rokok dihisap sekali. Nah, itu faktor risiko kuat untuk terjadinya faktor penyakit jantung koroner, penyakit vaskular perifer, dan stroke. Dan merokok ini mempercepat pembentukan plak. Plaknya yang tadi, Pak. Nah, ini yang warna kuning di dalam pembuluh darah. Nah, ini semakin cepat nih terjadinya plak, sehingga mudah terjadi serangan jantung ataupun terjadinya stroke. Ya, sebisa mungkin di stop Bapak Ibu yang masih merokok ya. Nah, sekarang gimana sih? Sebesar apa pengaruhnya perubahan gaya hidup? Saya mau mengurangi diet lemak jenuh saya. Nah, saya mau mengurangi diet lemak trans saya. Ini diambil dari penelitian Bapak Ibu. Dimana kalau kita mengurangi lemak jenuh kita dan lemak trans kita, itu besarnya akibat yang ditimbulkan akibat diet kita itu cukup tinggi. Jika dengan tingkat buktinya A.
Jadi untuk menurunkan kadar LDL, Bapak Ibu yang nanti dicek lagi, jika LDL-nya tinggi, dengan mengonsumsi makanan lemak itu cukup berpengaruh, Pak. Nah, konsumsi makanan mengandung fitosterol juga berpengaruh ya, tadi kacang-kacang. Yang lain juga berpengaruh, cuma memang aktivitas fisik, nah ini ya, atau mengurangi berat badan berlebih, ada bukti tapi tidak besar akibat itu. Namun di bagian LDL dia tidak berpengaruh, tapi di bagiannya dia berpengaruh. Tuh, untuk menurunkan berat badan, untuk trigliserid sangat berpengaruh. Kalau tadi dia buktinya besarnya pengaruhnya terhadap penurunan kadar kolesterol yang rendah, ternyata di sini dia tinggi. Dan kadar buktinya alkohol, monodisakarida kayak misalkan madu, itu kan dia karbohidrat halus ya, karbohidrat simpel, itu lebih baik dihindari Bapak Ibu, meskipun tidak ada gula pada penderita dislipidemi. Dia terkena karbohidrat juga dia berpengaruh. Jadi kita harus lebih selektif untuk diet. Lebih bagus memilih diet yang dengan karbohidrat yang lebih kompleks. Kalau nasi nanti dengan nasi merah itu lebih kompleks, lebih baik, dia lebih buat kenyang, lebih tidak serap oleh tubuh. Ganti lemak jenuh dengan sekarang meningkatkan aktivitas fisik. Nah, tadi kalau di LDL dengan olahraga ternyata dia kurang pengaruh, ternyata untuk HDL dia sangat berpengaruh. Biasanya orang dengan nilai kolesterol normal ya, kolesterol LDL, triglyceridnya bagus, HDL-nya suka rendah. Yang saya sering temukan itu di lapangan ya. Kalau pasien ini HDL-nya rendah. Gimana naikinnya, Dok? Ya, harus olahraga. Kalau HDL rendah itu olahraga. Karena dia sangat berpengaruh dengan olahraga. Kalau pakai asupan lemak trans ya jelas ya. Kalau dengan obat-obatan juga untuk meningkatkan HDL itu agak susah. Yang paling baik adalah dengan olahraga. Nah, ini dengan trans tidak boleh makanan. Nah, olahraga dia sangat berperan aktif untuk meningkatkan HDL. Untuk Bapak Ibu yang HDL rendah, olahragalah. Nah, bagaimana dengan terapi farmakologis? Kita sering dengar ya statin, simvastatin, atorvastatin, atau simvastatin. Nah, itu untuk golongan masalah itu pilihan pertama yang biasanya dipakai oleh tenaga medis. Kemudian fibrat juga kita pakai untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan kelainan tinggi dengan kelainan tinggi trigliserida, biasa kita pakai golongan fibrat. Ezetimibe jarang sekali kita pakai. Biasanya kalau udah orang sudah tidak dengan statin masih juga tidak mempan, untuk yang paling kuat statinnya ya. Kemudian masih tidak mempan baru kita gunakan ezetimibe. Nah, hubungannya dengan omega 3. Omega 3 kan kita mudah temukan di lapangan ya. Omega 3. Nah, omega 3 ini memiliki efek ternyata menurunkan kadar trigliserid. Tapi tidak memiliki efek terhadap LDL dan HDL. Jadi kalau Bapak Ibu trigliseridnya tinggi, ada tuh pengaruhnya minum omega 3. Kalau mereknya kan banyak ya, minyak ikan. Cuma hati-hati dosisnya. Dosisnya itu adalah 2-4 gram per hari. Itu cukup besar Pak ya, kalau kapsul 2-4 gram. Mungkin lihat masing-masing sediaannya berapa gram. Jadi dosisnya 2-4 gram. Dia menurunkan kolesterol total, trigliserid tinggi sampai 45%, tapi memang memiliki kekurangan, katanya LDL-nya ada yang meningkat. Kepanjangan waktu darah memang darahnya lebih encer, jadi kalau mau operasi biasanya kita harus di stop dulu kalau operasi. Meningkatkan enzim mati dan gangguan saluran serta menjadi gangguan power habit ya, kalau yang tidak cocok. Sekarang apa hubungannya gangguan kolesterol dengan penyakit lain? Nah, penyakit dengan diabetes, penyebab utama kematian diabetes ya penyakit jantung. Malah 68%-nya tadi ya serangan jantung dan stroke 16%. Dengan resiko kejadiannya itu 2-4 kali. Jadi ada orang dengan sakit kencing manis, dia resikonya 2-4 kali lebih tinggi jadinya serangan jantung dan stroke.
Dan di mana pada diabetes itu terjadinya gangguan metabolisme lipid, darah tinggi, inflamasi, stres oksidasi. Nah, di mana metabolisme lipid ini yang kita maksud tadi adalah dislipidemia. Jadi guideline sekarang juga pada pasien dengan diabetes mellitus, kalau dia kurang dari 40 tahun dan tidak ada risiko penyakit jantung koroner, maka tidak usah dikasih obat. Tapi asalkan dia di bawah usia 40 tahun, ketika dia sudah ada risiko penyakit jantung koroner, jadi dada, atau pernah sesak napas akibat jantung, maka harus langsung dikasih statin dengan intensitas yang tinggi, di mana targetnya juga sudah bukan 100, Bapak Ibu. Kalau di lab kan 100 ya, sekarang harus di bawah 70. Dan usia yang di atas 40 tahun, baik tidak ada risiko penyakit jantung koroner, maupun ada dengan risiko penyakit koroner, maka sudah harus dikasih golongan statin setiap hari. Jadi untuk diabetes, alangkah baiknya memang sudah harus dengan penggunaan statin pada usia lebih dari 40 tahun. Jadi jangan berpikiran bahwa saya punya diabetes, tapi usia saya 45, katakanlah saya punya diabetes, tapi kalau dicek kolesterol saya masih bagus. Itu harus sering diperhatikan. Saya sarankan tetap minum saja statin golongan yang moderat ya. Nah ini hubungannya antara dislipidemia dengan PJK. PJK itu penyakit jantung koroner. Saya cuma memperlihatkan yang merah saja. Yang merah ini di mana targetnya itu lebih kecil lagi, Bapak Ibu. LDL-nya bukan 100 tapi di bawah 55. Untuk orang-orang yang sudah pernah pasang ring, katakanlah, kemudian serangan jantung berulang. Atau adanya serangan jantung pada pasien kencing manis dan gagal ginjal. Itu sudah harus lebih rendah lagi. Di bawah 55. Kalau yang tadi masih di atas 100 ya, yang diabetes CKD. Apa hubungannya dislipidemia dengan stroke? Dislipidemia berpengaruh pada stroke iskemi. Stroke iskemi itu jadi penyempit pembuluh darahnya. Jadi bukan stroke akibat perdarahan. Stroke-nya yang menyempit pembuluh darahnya. Kan ada dua jenis stroke berdarah sama stroke yang menyempit, ya infark biasanya. Nah ini penggunaan statin itu menurunkan 27 sampai 31% kejadian. Jadi memang penggunaan obat kolesterol pada pasien yang sudah pernah stroke memang harus tetap diberikan. Nah, kenapa? Karena dia menghambat progresi dari plak, juga menstabilisasi dari plak. Jadi bukan hanya kita targetnya menurunkan kadar kolesterol, tidak. Jadi meskipun nilainya masih baik, tapi kita tetap beri karena maksudnya ini menghambat progresi dari plak dan stabilisasi dari. Apa hubungannya wanita sama gangguan kolesterol? Kenapa nggak ada bapak-bapak ya? Wanita aja, iya memang di bukunya juga memang hanya wanita, Bapak. Nah, jadi pada wanita ini katanya lebih sering terjadi pada usia lebih tua dibandingkan pria. Karena memang pada wanita ini selama dia masih haid, artinya dia imunitasnya, badannya, pembuluh masih dijaga sama hormon kewanitaannya, estrogennya. Namun ketika dia sudah menjelang menopause, itu tidak ada mekanisme pertahanan dari hormon-hormon tersebut sehingga mulai terjadi sakit. Penyakit kardiovaskular juga penyebab kematian utama pada wanita, tapi biasanya usianya sudah lebih di atas 40 tahun kalau pada wanita. Nah, namun perlu dipikirkan adanya gangguan dislipidemia pada misalkan wanita yang sudah menopause dini kurang dari 40 tahun, nah kita harus pikirkan perlunya pemeriksaan kolesterol. Atau misalkan ada diabetes saat kehamilan, atau kejang, atau darah tinggi pada kehamilan, kita harus pikirkan ada. Nah, obat-obatan statin itu tidak boleh diberikan pada wanita hamil dan menyusui. Jadi memang lebih susah tata laksananya pada wanita hamil dengan kolesterol. Obat-obatan pun terbatas. Jadi yang statin tidak bisa diberikan karena obatnya merusak janin ya. Teratogenik ya. Hubungannya dislipidemia dengan usia tua, di mana pasien usia lanjut sangat rentan terhadap kejadian kardiovaskuler. Dari penelitian Prosper, katanya di
pada orang tua mau wanita, pria usia di atas 70 sampai 82 tahun, itu katanya menggunakan statin itu dapat menurunkan kadar LDL 34% dan cegah terjadi kardiovaskular. Jadi pada orang yang sudah tua tidak apa-apa diberikan statin buat obat kolesterol. Nah, sebagai penutup dari saya, terdapat hubungan antara dislipidemia dengan timbulnya penyakit kardiovaskular seperti stroke dan penyakit. Jadi kolesterol ini sangat erat kaitannya dengan terjadinya komplikasi itu. Yang kedua, pengelolaan pasien dislipidemi terdiri dari gaya hidup sehat dan terapi. Jadi yang bisa dikerjakan ketika sudah terjadi dislipidemi adalah merubah gaya pola hidup. Kan yang merubah pola hidup ada 3 ya tadi, olahraga, aktivitas fisik sesuai yang tadi saya jabarkan, yang adanya pola dietnya, hindari faktor risiko penyakit jantungnya, yaitu merokok dihindari, dan kalau itu masih juga belum cukup, maka baru kita berikan terapi farmaka. Saya sedikit menyinggung penyakit metabolik ya, karena penyakit metabolik sebenarnya adalah gabungan ya, ada beberapa penyakit yang menyebabkan karena metabolik ini biasanya terjadinya diabetes, darah tinggi, obesitas, dan gangguan kolesterol. Asam urat juga akhirnya terjadi sebuah mekanisme penyakit metabolik. Mana penyakit metabolik juga disebabkan karena adanya resistensi dari insulin, jadi insulin tubuh nggak bisa dipakai secara maksimal, sehingga lebih sering terjadi biasanya pada pasien-pasien. Mungkin untuk penyakit metabolik kita bahas berikutnya, karena dari data yang didapat kemarin ternyata lebih banyak yang terjadi. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Dr. Reta Antartika, spesialis penyakit dalam atas pemaparan materinya. Baiklah, langsung saja saya buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada yang punya pertanyaan, mau tanya lebih lanjut, silahkan boleh di kolom chat atau bisa raise hand. Ya, kepada para hadirin yang terhormat, silakan yang ingin bertanya untuk langsung raise hand karena ada paket hadiah yang akan diberikan pada Bapak Ibu penanya. Hadiahnya itu yaitu satu paket MCU, medical check up, yang berisi tensi, kolesterol, asam urat, gula darah. Ya, Mbak Ditya, mau nanya ini? Ya, silakan Pak. Ya, jadi terima kasih Dr. Rekta atas paparan yang menarik sekali, yang banyak hal-hal baru ya mengenai tadi itu omega 3 dan juga penanganan atau pengelolaan lainnya. Nah, saya ada 2 pertanyaan ini, Mas Rekta. Jadi yang pertama adalah itu kan kita mendapatkan hasil ya pemeriksaan kesehatan ya, medical check up. Nah, kalau ada masalah itu biasanya orang itu ke dokter umum atau ke dokter mana ya? Dan apakah itu disediakan di poliklinik kita di ITB? Nah, yang kedua, tadi banyak juga kawan-kawan ya, saya sendiri juga kayaknya perlu juga karena kemarin ini udah di atas 200 di kolesterol totalnya, dan TG-nya juga ada masalah ya. Itu penggunaan statin ya,
dalam jangka panjang apa ya negatifnya, Dokter Rekta? Mungkin 2 pertanyaan itu dulu aja. Terima kasih. Baik dok, mau langsung dijawab atau bagaimana Dokter Rekta? Boleh. Mungkin saya jawab nomor 2 dulu ya. Mangga dok. Nomor kedua. Jadi penggunaan memang obat-obatan statin kayak simvastatin, rosuvastatin atau vastatin itu digunakan sebagai lini pertama untuk tata laksana dari epidemi atau gangguan booster. Obat-obatan ini sebenarnya sudah paling lama itu simvastatin, Pak. Simvastatin paling lama dan paling murah sekarang juga harganya dibandingkan dengan atorvastatin atau rosuvastatin yang lebih mudah, lebih baru, dan efeknya memang lebih kuat. Dan penggunaan simvastatin ini memang nggak bisa juga digunakan pada orang-orang dengan riwayat sakit jantung. Jadi memang harus sudah pakai ator terus. Jadi kalau Bapak tadi kelainannya masih di epidemi tanpa ada riwayat gangguan jantung atau gangguan ginjal, maka masih bisa diberikan golongan-golongan obat seperti simvastatin dengan dosis-dosis 20 sampai 40 mg per hari. Nah, untuk penggunaan jangka panjang memang obat ini dibuat sedemikian rupa untuk digunakan memang jangka panjang, Pak. Jadi nggak perlu khawatir. Ada keterbatasan penggunaan obat-obatan pada orang-orang dengan gangguan ginjal. Memang kita harus titrasi dosisnya. Jadi kalau ginjalnya masih oke, dosis full nggak masalah. Makanya pada pasien-pasien dengan orang tua, memang cek fungsi ginjal itu baiknya sih udah kalau 60 tahun ke atas tuh setahun sekali malah cek urea kreatinin setahun sekali. Jadi kita bisa lihat obat mana saja selain kolesterol saja sebenarnya. Kalau dia ada darah tinggi, kencing manis kan, apalagi kencing manis dia harus disesuaikan tuh obat-obatan yang biasa minum dengan kadar ginjal. Jadi boleh digunakan jangka panjang Pak untuk statin. Jadi tidak perlu khawatir. Yang kedua untuk hasil medical check up boleh ke dokter umum atau harus kemana? Kalau dokter umum pun punya kompetensi Pak untuk memberikan tata laksana gangguan epidemi kok. Tidak mesti ke penyakit dalam. Nah, cuma kalau untuk ITB mungkin saya harus tanya ke Yankes mungkin yang lebih paham, mungkin ada komentar dari bagian tadi itu ya. Untuk saat ini masih paling ke klinik Pratama dulu aja. Untuk konsultasi lebih lanjut gitu Pak. Ya, baik ya. Terima kasih Dr. Narisa. Ya, terima kasih Bapak. Saya bacakan pertanyaan yang ada di chat ya Dok. Mas silakan. Dari SSMDA Norman DPK, dokter, apa hubungan antara visceral fat dengan penyakit metabolisme? Bagaimana mengurangi visceral fat? Ya, jadi visceral fat itu yang saya tahu itu dia adanya lemak yang timbul di intraabdomen atau lemak-lemak yang lebih banyak ya di intraabdomen biasanya, terutama pada laki-laki. Kalau intraabdomen tuh di perut biasanya. Kenapa sih laki-laki dia kalau gemuk tuh lebih banyak di perut? Kalau perempuan tuh lebih banyak di paha. Kan ada dulu istilahnya ada body shape dan apple shape. Kalau laki-laki dia lebih kayak apple shape. Jadi bentuk badan tuh kayak apel. Dia memang lemak visceral lebih tinggi. Salah satu kriteria untuk mendiagnosis metabolic syndrome juga dia adanya lingkar perut, ada ukurannya lingkar perut tuh. Cuma saya agak lupa berapa ya untuk normalnya. Kalau memang dia lingkar perutnya besar, dia memang cenderung punya resiko penyakit metabolik. Terus hubungannya bagaimana dengan penyakit metabolik? Ya memang ada hubungannya. Jadi itu berdasarkan penelitian bahwa kalau dia lemaknya sudah menumpuk jadi kalau dia, seingat saya, kalau dia lemaknya normal, kelebihan lemak tidak ada, maka dia tidak akan di bawah kulit, di bawah kulit tidak akan menjadi besar. Karena kan metabolisme lemak itu ada di liver. Nah kalau livernya masih kuat, maka si lemaknya akan dimetabolisme terus sama tubuh, maka tidak. Nah justru kelebihan lemak ini dia akan tersimpan di dalam darah sehingga kadar
terjadinya angka-angka kejadian seperti dislipidemi, kadar LDL menjadi tinggi, pun dengan pasien-pasien diabetes. Nah, kalau pada pasien-pasien diabetes, terutama dengan metabolik ya, dia misalnya karena dia diabetes, maka si cenderung terjadi penyakit metabolik. Jadi kalau kita bicara metabolik ya, kita kembali ke slide ya, izin slide, share slide. Nah, ini yang obesitas ini nih, ya. Dia lebih, nah ini terjadi penyakit metabolik nih. Ada hubungannya karena dia ketika dia obes maka metabolisme pasti sudah tidak ada yang salah dengan metabolisme tubuh dia. Apakah dia kurang olahraga, apakah dia karena usianya tua sehingga metabolisme mulai turun, atau mungkin ada kebiasaan merokok, atau pola makan yang tidak sehat, lebih banyak lemak transnya, atau misalkan lebih banyak karbohidrat simpelnya, maka semua itu yang terjadi sebuah obesitas atau nanti pada akhirnya adalah lemak besar. Jadi ada hubungannya, Pak. Makanya di salah satu cara mendiagnosis juga dia ada lingkar lengan, lingkar perut, setahu saya. Wah itu. Jadi yang lingkar perutnya sudah mulai besar, olahragalah, kecil ke lingkar lengan juga sama. Kalau untuk caranya, ya itu katanya mengurangi makanan manis, ya, asupan gizi seimbang, makan dalam porsi kecil, jadi tidak kenyang, aktif tetap bergerak, berbanyak minum, jadi jangan gaya hidup sedentary life. Sedentary life itu lebih banyak diam, nonton TV, kurang aktivitas. Mudah-mudahan menjawab, mungkin ada tambahan lagi. Ya, baik dok. Pertanyaan yang berikutnya dok ya. Dari Nisonia, apakah betul orang yang suka donor darah tidak akan kolesterol? Maksudnya mungkin tidak akan tinggi kolesterolnya? Ya, jadi ketika donor memang sih si darah itu kan terbuang ya, memang betul terbuang darahnya sehingga terkeluarkan si kolesterol darah. Tapi kalau tidak akan terjadi kolesterol tidak ya, karena sebenarnya kolesterol metabolismenya di liver. Jadi setiap detik, setiap saat kolesterol itu dia punya fungsi baik ya, tidak semua fungsinya buruk. Jadi fungsi kolesterol itu dia berfungsi dalam metabolisme sel juga. Tapi kalau kelebihan kolesterolnya, nah itu yang membuat terjadinya aterosklerosis atau tadi plak di dalam darah, nah itu yang terjadi. Jadi kalau bisa menurunkan kolesterol, iya. Makanya kita donor darah 3 bulan sekali ya. Tidak mungkin setiap bulan sekali. Jadi itu pun tidak bisa dijadikan sebagai terapi atau tata laksana untuk mengurangi kadar kolesterol. Tapi membantu ya, bisa boleh. Donor darah juga memiliki kelebihan fungsi lainnya, lebih sehat kitanya. Darah kita kan bertahan 120 hari ya, kemudian 90 sampai 120 hari. Kemudian dia hancur dengan donor darah sehingga sel-sel subkulan kita dirangsang untuk buat sel-sel baru yang lebih sehat. Untuk sel baru kan lebih mudah untuk mengatur oksigen dan lain-lain. Maka mungkin ada tambahan. Ya, baik dok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Dari FTI Firman, bagaimana cara menaikkan sensitivitas insulin? Bagaimana cara menaikkan berat badan yang sehat? Untuk sensitivitas insulin itu bisa 2 cara, bisa farmakologis tadi sama atau farmakologis. Menaikkan sensitivitas insulin itu olahraga Bapak Ibu. Olahraga. Pola hidup sehat yang tadi olahraga 4-6 kali sehari itu meningkatkan sensitivitas insulin. Terus kalau terapi farmakologisnya apa? Farmakologisnya dengan penggunaan obat diabetes seperti metformin. Metformin itu meningkatkan sensitivitas dari
insulin. Cara menaikkan berat badan yang sehat. Nah, menaikkan berat badan sehat. Jadi kalau ke dokter gizi biasanya kita hitung berat badan kita dulu. Berapa? Misalnya berat badan kita kurang, maka yang harus kita naikkan adalah jumlah porsi makan kita. Misalkan kita naikkan 20-25% biasanya dari jumlah porsi yang ada. Terus setiap bulan. Dan tetap dengan gizi yang seimbang ya Bapak Ibu, bukan gizi yang lemak trans segala macam, nanti gemuknya gemuk yang tidak sehat karena lebih banyak asupan lemaknya. Jadi dengan cukup karbohidrat, lemak, ada hitungannya juga Pak, jadi seimbang tuh. Jadi kalau dia penggunaan lemak itu kan kurang lebih 30% ya dalam sehari, 70% kita lebih karbohidrat. Protein kan kurang lebih 1,2 gram sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi sebenarnya kalau mudahnya sih dengan porsi makan yang sehat, kita tambahkan kurang lebih 20%-nya kalau ingin naik. Itu aja seperti ini. Mungkin harus ketemu nanti kalau berat badan sehat untuk hitungan lebih detail. Ya, baik Dok, mungkin ini pertanyaan lagi dari Ditpek Yanti, bagaimana kita dapat mendeteksi tingkat kolesterol tinggi selain dari MCU? Dan kapan sebaiknya cek kolesterol? Jadi saya share screen ya. Nah, jadi gejala klinis memang kapan sih kita cek kolesterol? Kalau ada gejala klinis ini ya, kalau udah ada ini sudah dicek aja lah kolesterol. Misalkan sering kesemutan, sesak napas, gangguan kesadaran, mungkin sudah di rumah sakit masih dicek si kolesterol. Atau liver, atau sering jadi ulu hati ya, akibat dari pankreatitis, cek kolesterol. Atau tanda-tanda seperti ini di kulit. Nah ini yang tadi saya temukan ya. Nah, kalau ada kelainan-kelainan di kulit ini kita cek kolesterol. Terus kapan lagi? Ketika ada faktor risiko terjadinya dislipidemi, misalkan pada penyakit-penyakit lainnya. Misalkan ketika pernah kita cek gula darah kita tinggi, kalau ciri-ciri jadi dengan gejala penyakit lainnya, misalkan diabetes kan ciri-cirinya dia haus terus, lapar terus, ingin makan terus, kemudian kencing terus, bolak-balik ke WC terus, itu kan tanda-tanda dari diabetes. Ketika itu ada, kita cek pula diabetes, ceklah kolesterolnya. Jadi otomatis punya diabetes berarti dicek kolesterolnya. Kemudian kalau serangan jantung jelas, biasanya kita suka cek kolesterolnya, mesti dicek kolesterol karena kalau sudah stroke pasti harus cek kolesterol. Nah ini pada wanita misalkan, nah pada wanita dengan menopause dini, sudah menopause usia dari 40 tahun, cek kolesterolnya. Atau dia ada kencing manis saat kehamilan atau pernah darah tinggi, cek kolesterolnya. Punya darah tinggi juga cek kolesterolnya. Pada orang tua jelas ya. Jadi kalau ada gejala-gejala tersebut di atas, dicek kolesterolnya. Kadang saya bersyukur, sebenarnya sih kami para tenaga medis bersyukur ketika ada kegiatan medical check-up itu sangat membantu kami gitu, untuk melihat faktor-faktor risiko atau dari pasien, karena memang miss Pak, Bapak Ibu, kolesterol itu seringkali miss kalau nggak dicek, karena umumnya tidak bergejala. Mudah-mudahan sering-sering ke Kemenkes ITB atau medical check-up. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Rehta yang sudah bersedia menjawab. Baik pada Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian, dikarenakan keterbatasan waktu, sebelum kita sudahi webinar ini, izinkan saya sedikit menyimpulkan hasil dari webinar bersama dengan Dr. Rehta Antartika tentang dislipidemia. Jadi dislipidemia ini adalah adanya kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan naik atau ada yang turun fraksi dari lipid, seperti misalnya kalau yang naik adanya peningkatan dari kolesterol total, peningkatan LDL,
atau peningkatan trigliserid. Kalau yang turun biasanya adanya penurunan dari HDL. Nah, ini gejalanya ini dari yang tidak bergejala, nah nanti itu biasanya ketahuannya pas medical check up seperti yang tadi dokter Heta bilang, atau misalnya yang datang ke klinik dengan keluhan kebas-kebas, atau misalnya ada tadi ada di gambar yang tadi dokter Heta sudah perlihatkan adanya arcus senilis, terus adanya santelasma. Nah, lalu penata laksanaannya ini adalah bisa dengan farmakologis, mungkin kalau ini harus konsultasi lebih lanjut dengan tenaga medis, bisa dengan dokter umum, bisa langsung ke dokter spesialis penyakit dalam, dan kalau yang bisa kita lakukan berarti untuk saat ini, untuk non medis bisa melakukan tata laksana non farmakologisnya, yaitu dengan mengurangi rokok, atau kalau bisa stop rokok, terus pola makannya, terus dan adanya aktivitas fisik seperti tadi yang dipaparkan 30 menit, lalu sebanyak 4-6 kali sehari. Dan untuk obat-obatan tidak perlu takut ya, karena insya Allah sudah aman untuk yang orang-orang kolesterol, kecuali untuk yang gagal ginjal ya dok ya. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan lagi ke MC, silakan Mbak. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pemateri Dr. Rekta, spesialis penyakit dalam. Untuk sekarang, saatnya sesi foto. Kepada Bapak Ibu, mohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Sekali lagi, sebelum pengumuman hadiah, mari kita untuk mengaktifkan kamera untuk sebagai bentuk dokumentasi pada acara hari ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, karena antusiasme yang sangat banyak, ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa kami jawab pada hari ini oleh pemateri. Mangga silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan datang ke Klinik Pratama ITB. Enggak, Pak Gilang, udah siap? Silakan Bapak Ibu, sudah dibuka ya kameranya. Kita tersenyum dulu untuk slide yang pertama. Untuk slide yang kedua. Dan untuk slide yang terakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini tibalah kita di acara penghujung acara hari ini, yaitu pembagian hadiah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara pada hari ini, dan terima kasih juga kepada pemateri Dr. Rekta dan kepada moderator kami Dr. Narisa. Mari kita umumkan hadiah pada hari ini akan diberikan kepada selamat Bapak Togar dan selamat kepada Bapak Norman, selamat juga kepada Ibu Nisonia. Silahkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan hadiah untuk dapat mendatangi Klinik Pratama untuk dicek medical check up ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin yang telah mengikuti acara rangkaian pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Mohon maaf bila ada kesalahan pada hari ini dari panitia dan pihak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini? Oh saya. Izinkan untuk menemukan telepon ke dalam. Diizinkan aja.